Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, atau mungkin selamat malam. Oke, hari ini kita akan pelajari tentang evaluasi gitu ya. Dalam konteksnya di sini adalah terkait dengan clustering dan klasifikasi. Dan materi untuk hari ini itu terkait dengan pengenalan pola gitu ya. Jadi dalam pengenalan pola ini ada evaluasinya gitu ya. Nah, jadi di sini adalah salah satu materinya gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Budi Muhammad Mulyo. Kita akan pelajari secara gambaran gitu ya, bagaimana evaluasi di dalam pengenalan pola dilakukan. Tapi tidak terlalu dalam gitu ya, secara teks gitu ya, atau mungkin secara detail. Tapi kita akan mencoba untuk mempelajari dasar-dasarnya tentang evaluasi pada metode clustering maupun klasifikasi. Seperti itu. Evaluasi yang tadi kita sampaikan, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa, gitu ya. Karena, proses dari pattern recognition atau sistem yang sudah bisa mengklasifikasikan atau mengklasterkan suatu model gitu ya, model tersebut bisa mengklasterkan dan mengklasifikasikan, itu tidak berhenti pada membentuk model saja, gitu ya. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana pola yang baru, yang belum pernah dilihat gitu ya, itu bisa dikenali dengan baik gitu ya. Sehingga kita harus bisa melakukan evaluasi performa gitu ya. Bagaimana evaluasi ini bisa menjadi standar indikator bahwa model yang kita bangun itu bagus gitu ya. Nah, evaluasi ini bisa dibagi menjadi dua bagian yang penting gitu ya. Yang pertama adalah clustering evaluation. Nah, ini untuk data dengan unsupervised atau classification evaluation. Yang di sini adalah datasetnya supervised yang sudah diajari. Gitu ya. Ada dua pembagian ini. Gitu ya. Nah, dari dua pembagian ini, gitu ya, sebenarnya banyak sekali yang lainnya, gitu ya. Tapi kita mempelajari dasarnya saja, yaitu dua model ini, yaitu clustering sama classification. Gitu ya. Clustering itu untuk unsupervised, classification itu untuk supervised, gitu ya. Nah, konsep evaluasinya, gitu ya. Yang pertama adalah gunakan data training set, gitu ya. Kemudian dari dataset ketika hasilnya sudah ada, sudah evaluasi, ini jangan terlalu optimis gitu ya, jangan terlalu menguntungkan kepada hasil itu. Kita harus menggunakan data test gitu ya untuk mengukur generalization ability gitu ya. Jadi bagaimana ketika dataset yang tidak pernah digunakan untuk pembelajaran bisa paham gitu ya. Jadi di sini validitas sangat dipengaruhi oleh rasio N dan D. N itu adalah jumlah sampelnya, D adalah jumlah fitur gitu ya. Jadi jumlah datanya ada berapa? Nah, representasinya adalah D. Fitur-fiturnya dari data itu adalah D ini gitu ya. Nah, kalau banyak datanya, nah kemungkinan dia lebih stabil. Tapi kalau lebih banyak jumlah fiturnya bisa jadi overfitting gitu ya. Lebih representatif dari fitur-fitur dari data tersebut gitu ya. Nah, ini nanti ada banyak ya. Kalau semisal teks itu ada tokennya, jumlah tokennya, jumlah fiturnya dan seterusnya. Jadi representasinya bisa banyak gitu ya. Jadi bukan hanya data kalau semisal yang kita pernah pelajari mungkin panjang, lebar, pencahayaan bukan hanya itu. Kalau TF-IDF atau teks itu bisa banyak berdasarkan tokennya atau mungkin one hot encoding itu juga bisa banyak sekali ya, panjang vektor representasi untuk setiap teksnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang evaluasi clustering atau unsupervised gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah mengukur kualitas cluster tanpa label atau intrinsik atau dibandingkan dengan label. Jadi ada dua gitu ya. Yang pertama adalah ada labelnya dan yang kedua adalah tanpa label gitu ya. Nah, maksudnya apa? Di sini kalau ada labelnya berarti dia sudah ada kira-kira clusternya itu seberapa gitu ya, bagaimana pelabelannya. Nah, kalau yang ini kita benar-benar belajar dari kedekatan antar klasternya. Nah, kebanyakan karena memang klaster atau karena unsupervised biasanya ya memang kebanyakan itu adalah intrinsik gitu ya. Jadi tentang internalnya gitu ya. Ini ada compactness sampai dengan tune index dan banyak sekali sebenarnya variasi yang lain. Tapi dari referensi ini kita mungkin belajar 4 model evaluasinya. Kalau eksternal juga harus ini ya, ada sedikit syarat kegiatan berlaku. Yang pertama adalah jika label yang tersedia. Jadi ini bukan modelnya tapi syaratnya. Jika label tersedia,
Di sini ada set contoh modelnya adalah ARI gitu ya, Adjust Rand Index, terus Purity, kemudian NME gitu ya. Oke, jadi di sini ada internal evaluation gitu ya, ada 4 compactness, and separation, select coefficient, Davis Bond Index, dan Dunn Index. Nah, sebenarnya compactness ini adalah dasar untuk poin 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi kita harus benar memahami tentang compactness dan separation. Nah, compactness and separation. Compactness itu apa sih? Kekompakan internalnya. Jadi kalau kita ngomongin kekompakan itu ya antar anggotanya gitu ya. Jadi antar anggotanya itu di dalam cluster jaraknya seberapa. Entah itu representasinya nanti seperti apa. Tapi semua data itu akan direpresentasikan menjadi angka. Angka-angka itu apakah semakin menyebar atau tidak. Kalau semakin menyebar berarti dia tidak kompak gitu ya kalau dalam satu kelompok. Tapi kalau terkumpul gitu ya, satu cluster sana, cluster ini, nah itu terkumpul. Nah itu bisa dikatakan sebagai dia kompak. Jarak antar anggotanya kecil dan variasi internalnya rendah. Berbeda dengan separation. Separation keterpisaan antar klasternya. Gitu ya. Nah, ini baru antar kelompok-kelompok. Kalau ini adalah di dalam kelompoknya, gitu ya. Kalau ini di luar kelompok, gitu ya. Jadi perbedaan antar klaster, gitu ya. Nah, misal klaster-klaster rumah-rumah, gitu ya, rumah-rumah yang besar, rumah-rumah kecil, nah itu pasti ada. Nah, di sini tidak terjadi overlap, jadi ada rumah kecil yang berada di rumah besar, misal. Tidak ada seperti itu, sehingga separasinya benar-benar terpisah, gitu ya. Seperti itu. Pertama, kita akan belajar tentang compactness, gitu ya. Jadi kalau semisal anggap aja ada suatu klaster gitu ya, dengan anggotanya itu ada X1, X2, dan X3. Nah, compactness ini kita harus menghitung rata-rata jarak antar anggotanya, gitu ya. X1 di 1,1, X2 di 2,1, X3 di 1,2. Nah, di sini kita representasikan, anggap aja setiap titik itu berada di X dan Y. Entah X itu fitur apa, Y itu fitur apa, gitu ya. Kalau kita misal kita pelajari yang dulu itu anggap aja X itu bisa pencahayaan, Y itu bisa lebarnya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kita harus menghitung jarak antar titiknya, gitu ya. Jarak 1,1 dan 2,1 itu berapa, gitu ya. Bisa menggunakan Euclidean distance, gitu ya. Kemudian metode yang lain ada Manhattan, ada yang lainnya, dan yang paling dekat adalah Euclidean distance, gitu ya. Pythagoras gitu ya dasarnya. Berarti jaraknya kalau di sini adalah 1, ya nanti bisa dikuadratkan X2 dikurangi 1 dikuadrat dikurangi Y2 dikurangi Y1 kuadrat gitu ya. Nah, di akar. Ya. Nah, ini perkiraan jadinya hasilnya di sini ada 1. Kalau garis saja terlihat 1 ya. Di garis 1 baru ini diagonal ya itu nilainya 1,4. Compactness-nya berapa? Compactness-nya adalah 1 tambah 1 tambah 1,41 per 1 per 3 gitu. Datanya ada 3. Jadi sisa apa itu compactness yang nilainya adalah 1,14. Ini relatif cukup compact ya. Nah, di sini ada rumusnya 1 dibagi dari sigma dari X1 sampai dengan X ke J gitu ya. Ini ada I kurang dari J, data pertama dan data selanjutnya. Oke. Nah, data yang kedua adalah separation gitu ya. Jadi ini ada perbandingan antara klasternya gitu ya. Jadi kalau misal ada dua klaster, ada C1 dengan C2, kemudian ada satu klaster titiknya di antara 1,3 dan 1 gitu ya. Ini titiknya dari klaster A. Kemudian klaster B titiknya ada di 7,8 dengan 8. Nah, maka seperti yang tadi juga gitu ya. Salah satu metodenya menggunakan Euclidean yang paling sederhana, bisa juga menggunakan metode yang lain. Nah, kita harus mencari D-nya gitu ya. D-nya kalau di konteks ini rata-rata dari X-nya dikuadratkan ditambah itu selisih gitu ya. Selisih dari Y-nya dikuadratkan dibagi nilainya D-nya adalah 9,03 gitu ya. Nah, ini adalah separation-nya, jarak antar klasternya yang terrendah. Nah, seperti itu ya. Ini adalah separation. Ya, selanjutnya metode cluster quality unit index. Jadi di sini adalah kualitas dari setiap titik pada datasetnya. Nah, ini juga termasuk salah satu dasar gitu ya untuk Dum's Index atau DBI. Gitu ya. Jadi semisal kita menghitung rata-rata jarak objek ke semua anggota cluster.
Jadi kita menamai ini dengan nilai A1 gitu ya, A1 ini bukan, mohon maaf, AI maksud saya, AI. Nah, kemudian hitung rata-rata jarak objek ke setiap objek dalam klaster lain, gitu ya. Lalu ambil jarak yang paling kecil, gitu ya. Jadi nilai titik tersebut dihitung ke titik yang lain, gitu ya. Nah, ini dihitung satu per satu. Jadi nilai ini dirata-ratakan, gitu ya. Nah, rata-rata dari nilai yang diambil ini, nah, ambil jarak yang terkecil, gitu ya. Nah, kemudian apa itu nilainya yang tadi, rata-rata tadi diambil yang paling kecil. Jadi untuk data ke I, gitu ya, silat koefisiennya adalah seperti ini. Jadi B ini adalah rata-rata objek ke setiap klaster lain, gitu ya, ambil silat yang paling kecilnya. Kemudian I ini adalah objek semua rata-rata objek semua anggota dalam klaster yang sama, gitu ya, yang di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian dicari maks AI, BI, gitu ya. Jadi kalau semisal data, gitu ya, AI ini adalah jarak objeknya ke semua anggota. Jadi di dalam datanya itu, gitu ya, rata-ratanya berapa, kemudian rata-rata ke setiap objek dalam klaster lain, gitu ya. Nah, dihitung, gitu ya, rata-ratanya dalam setiap perbandingan di setiap klaster ya. Nah, itu yang diambil jarak yang paling kecil, klaster mana yang paling kecil, gitu ya. Nah, itu nilai adalah S ke I untuk setiap objek di dalam klaster. Nah, kalau nilainya kurang dari 1, gitu ya, itu kurang baik, gitu ya. Tapi kalau di antara 0 ini tidak ada perbedaan, gitu ya. Kalau lebih dari 1 ini, insya Allah sudah cukup baik, gitu ya, sudah terklasifikasi dengan baik, gitu ya. Seperti itu. Nah, dari cluster index tadi, kita turunkan lagi jadi cluster silat index, gitu ya. Jadi cluster silat index ini adalah turunannya dari nilai tadi, gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau di sini, gitu ya, nilainya cluster index ini S ke J ini adalah setiap nilai dari titik yang tadi, gitu ya. Setiap titik dari yang SI silat indeksnya tadi, bukan silat indeks ya. Jadi nilai apa itu ini cluster ya, cluster silat indeks. Kalau tadi ada silat indeksnya, nah ini cluster silat indeksnya. Jadi setiap nilai yang tadi, gitu ya, dimasukkan di sini, gitu ya, kemudian diambil nilai ke XI-nya, gitu ya. Jadi ini semuanya diambil. Nah, kemudian kalau global ini diambil nilainya dari nilai dari global dari perbandingan semua klasternya, gitu ya. Nah, detailnya seperti ini adalah metode yang ketiga, metode database bound index, gitu ya, atau DBI atau DB, gitu ya. Nah, untuk DB ini menghitung, gitu ya, jumlah klasternya, gitu ya, jumlah klasternya berapa. Nah, ini dihitung deltanya, delta compactness cluster I, rata-rata jarak ke sentroid, gitu ya. Jadi kita masukkan hasil perhitungan tadi, gitu ya. Ini per titiknya, gitu ya, plus delta SC. Nah, ini adalah delta compactness dari rata-rata cluster selanjutnya, gitu ya. Nah, ini kalau cluster pertama, cluster kedua, nah kemudian dicari separation-nya. Nah, separation nilai ke cluster pertama sama cluster kedua, atau mungkin cluster ke N, cluster I plus 1 dan seterusnya. Nah, yang di sini dihitung semuanya, kemudian dicari yang paling besar mana. Nah, sehingga DBI itu adalah rasio rata-rata yang lebih kecil yang berdasarkan compactness atau separation, gitu ya. Nah, itu adalah konsep dasar dari Davis Boundary Index, Bolden's Index, gitu ya. Contoh perhitungan dari DBI, gitu ya, semisal ada dua klaster, nilai yang pertama selisih klasternya adalah 1,2, selisih klaster nilai yang selanjutnya 1, kemudian separasinya 6, gitu ya. Nah, maka jarak DB-nya dari 1 ke 2, gitu ya, ini kita asumsikan klaster 1 dan klaster 2, nanti ada klaster 2 dan 3, atau mungkin 1 ke 3, dan seterusnya. Nah, kita hitung berapa nilainya. Dari ini adalah perbandingan klasternya, nah, kemudian dibagi dengan separation-nya. Nah, nilai yang ketemu adalah 0,36. Kalau ada nilai yang lainnya, maka dicari yang paling besar. Misal R13 nilainya 0,1, gitu ya. Nah, maka yang lebih besar adalah R12, itu yang akan dipilih sebagai DB.
seperti itu ya. Adalah metode keempat, Duns Index gitu ya. Nah, ini sama seperti yang tadi gitu ya, perbedaannya dibalik gitu ya. Ini kalau separation-nya di atas dibagi dengan compactness-nya gitu ya. Compactness dari cluster K tersebut gitu ya. Jadi di sini dihitung cluster tersebut gitu ya, yang paling berantakan gitu ya. Di sini yang mana gitu ya. Kemudian di sini yang cluster paling dekat itu berapa gitu ya. Sehingga ditemukan pemisah terdekat atau diameter cluster terbesar yang mana. Gitu ya. Nah, di sini separation-nya gitu ya. Dan di sini adalah delta S-nya. Semisal cluster S gitu ya. Delta S1 1, delta S2 1, sehingga max dari nilai deltanya adalah 1. Nah, ini di sini ya. Nah, kemudian semisal nih kalau ada cluster banyak ya semuanya dihitung gitu ya. Tapi karena di sini asumsikan ada 2, jadi cuma ada 2 saja yang dibandingkan max-nya. Nah, kalau separation-nya ini separation-nya semisal 1 dan 2 gitu ya. Berarti di sini separation-nya langsung dimasukkan gitu ya. Tidak menggunakan rumus yang separation yang sebelumnya. Nah, di sini kita ada asumsi yang kita sudah menghitung, nilainya adalah 8,6. Maka 8,6 dikali 1 itu adalah nilai Duns Index-nya gitu ya. Ini menggunakan pemisahan separation-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar paham tentang compactness dan juga separation. Kalau misal kita sudah paham, kita tinggal masukkan ke data. Gitu ya. Nah, kalau main-nya ini tidak, itu melakukan 2 kali looping gitu ya, dari data ke I dan data ke J. Data yang pertama itu yang kecil berapa, data yang kedua itu berapa. Karena ini melakukan 2 kali looping gitu ya, looping ke I dan looping ke J gitu ya. Ini berdasarkan setiap clusternya seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah external evaluation. Nah, di sini ada 3, random index sama variety sama NMI. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena kita akan pelajarinya di pembahasan minggu depan. Seperti itu. Nah, makna evaluasi clustering gitu ya. Jadi, kalau kita pelajari clustering tidak ada jawaban yang benar gitu ya, kecuali kalau misalnya memang sudah ada data trainingnya atau data latihnya. Itu pun nanti kalau masuk ke data tesnya itu nanti agak susah gitu ya, karena kalau misalnya ada data trainingnya biasanya ya masuknya di supervise, kalau supervise biasanya masuknya di klasifikasi gitu ya. Nah, di sini harapannya kita melakukan evaluasi cluster ini digunakan untuk mengetahui anggota cluster yang paling mirip yang mana. Apakah antar cluster sudah jauh berbeda, atau cluster tersebut juga stabil terhadap data. Kalau data masuk, apakah dia benar-benar stabil atau tidak, gitu ya. Nah, ini sangat penting, gitu ya, karena nanti juga terkait dengan jumlah cluster, gitu ya. Apakah nanti cluster cukup ada 2, 3, 4 atau berapa. Nah, di sini kita juga bisa masuk menggunakan metode-metode terkait gitu ya. Yang di situ yang bisa jadi metode yang lainnya bisa lebih optimal daripada metode yang lain gitu ya. Dan sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan metode-metode yang telah kita pelajari hari ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi klasifikasi ya, atau di sini nama lainnya adalah supervise gitu ya. Jadi di sini tujuannya adalah mengukur kemampuan model baru mengenali data baru berdasarkan flow-through tabel, gitu ya. Jadi di sini ada indikator labelnya, data teksnya sudah terlabeli, gitu ya. Nah, itu yang dijadiin acuan. Metodenya ada conversion matrix, akurasi, precision, validation, dan seterusnya. Ini adalah metode-metode yang diturunkan dari error tadi. Di pertemuan kita pertama kita bahas tentang error rate. Nah, ini salah satu error rate-nya, gitu ya. Kan termasuk yang bagian kedua adalah terkait dengan domainnya, gitu ya. Nah, ini terkait domain. Nah, poin utamanya berada di sini, ya. Data-data ini representasinya dari ini. Jadi kalau semisal kita memancing, gitu ya, hasil pancingan kita itu yang ada di tengah sini, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau semisal data yang di sini ini adalah yang di lautan lepas yang tidak berhasil kita mancing. Kalau masuk ke sistem, gitu ya,
Berarti yang di dalam ini adalah yang berhasil, ditangkap dari sistem. Sedangkan yang di luar ini yang tidak berhasil ditangkap oleh sistem, gitu ya. Nah, yang ditangkap oleh sistem atau yang berhasil dipancing gitu ya istilahnya, nah itu bisa jadi, datanya benar, bisa jadi salah, gitu ya. Anggap kita pengen mancing, eee, ikan salmon, gitu ya. Nah, kalau kita mancing ikan salmon dan mendapatkan benar-benar ikan salmon, maka itu dinamakan true positif, gitu ya. Tetapi kalau kita pancing ikan salmon, keluarnya ikan mujair semisal ya, nah salah 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 lokasi ya. Nah, itu dinamakan false positif, gitu ya. Jadi positif ini adalah, yang berhasil diambil, gitu. Nah, sedangkan kalau sebenarnya tadi kan kita targetannya adalah ikan salmon. Total ikan salmon yang ada di semesta gitu ya. Nah, ini adalah daerah sini, gitu ya. Jadi ikan salmon yang mau kita ambil, nah mungkin terambil cuma sebagian gitu ya. Bisa seperlimanya, bisa seberapanya gitu ya, yang berhasil kita dapatkan. Nah, ini adalah sisanya. Nah, sisa dari yang tidak terambil atau sistem yang tidak bisa mengambil, nilai yang sebenarnya disebut false negatif, gitu ya. Nah, sedangkan, yang benar-benar tidak terambil, gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak ingin mengambil mujair, semisal, gitu ya. Nah, ternyata memang tidak benar kita ambil gitu ya. Nah, istilah mujair 1, mujair 2, mujair 3 gitu ya. Nah, itu tidak berhasil kita ambil. Nah, di situ maksudnya true negatif gitu ya. Benar-benar, yang salah dan benar-benar tidak kita ambil gitu ya. Nah, semisal kita memprediksi sesuatu dan itu yang memang harusnya tidak muncul dan itu ya memang tidak muncul. Nah, itu disebut true negatif. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita ada, bagaimana cara mengambilnya gitu ya. Kalau precision itu berdasarkan data yang kita ambil gitu ya, precision adalah ketepatan gitu ya, model kita menghasilkan ketepatannya berapa gitu ya. Nah, itu adalah precision. Jadi model yang kita ambil itu semisal datasetnya di sini ada 50 gitu ya. Nah, ikan salmonnya 25, ikan mujairnya 25, misal gitu ya. Nah, yang bisa kita tangkap atau kita pancing adalah 20 ikan salmon. Yang sisanya di sini adalah 5 ikan salmonnya belum berhasil kita pancing. Sedangkan ikan mujair, kita juga berhasil menangkap ikan mujair. Tetapi ikan mujairnya adalah 20 juga, gitu ya. Nah, sedangkan ikan mujair yang tidak berhasil kita tangkap adalah 5, gitu ya. Nah, sehingga kalau ngomongin precision, ngomongin yang model yang kita ambil saja, gitu ya. Jadi 20/40 atau 50%, gitu ya. Jadi precision ngomongin terkait tentang modelnya, hasil dari model kita. Sedangkan kalau secara relevansi itu adalah recall, gitu ya. Recall berarti data yang kita dapatkan, gitu ya, dibagi dengan data yang seharusnya. Tadi kita ikan salmon semisal gitu ya, totalnya total keseluruhan di dunia itu adalah 25 gitu ya, kita berhasil memancing 5, salah, 20 gitu ya, berarti 20/5 atau 80%-nya gitu ya. Nah, itu adalah recall gitu ya, sehingga recall dibandingin dengan data realnya gitu ya. Sehingga dua-duanya sebenarnya, apa ya, garis kiri dan garis kanan gitu ya, apa itu, tidak, satunya berdasarkan modelnya, satunya berdasarkan data yang ada gitu ya. Jadi itu satunya itu berdasarkan satu hal, satunya berdasarkan satu hal yang lain gitu ya. Sehingga muncullah konsep F1 score atau F measure gitu ya, atau ada nama lainnya juga sebagai nilai keseimbangan antara dua nilai precision dan recall ini gitu ya. Oke, seperti itu. Detailnya bisa dimasukkan di confusion matrix gitu ya, ini yang tadi. Nah, fungsinya itu ada banyak, ada akurasi, ada precision, ada recall, ada advanced score, ada error rate. Nah, akurasi itu ada true positif plus true negatif. Jadi yang seharusnya benar-benar, mmm, berhasil diambil gitu ya dan terambil dan juga yang tidak terambil dan memang harusnya tidak terambil gitu ya, di sini sama di sini. Berarti di sini 20 sama 5, 25 di bagian data keseluruhan, gitu ya. Kalau di sini adalah 50 data, berarti ya akurasinya adalah 50% gitu ya kalau di sini.
Precision, nah tadi 20/5 gitu ya, mohon maaf, 20/25, 80%. Recall, mohon maaf, precision itu yang 50%, precision yang di sini, recall itu yang 80%. F1 score adalah nilainya tadi precision dikalikan recall kalikan 2 dibagi precision plus recall. Nah, ada lagi error rate, ada banyak lagi lainnya gitu ya. Kita tidak hitung masalah satu persatu. Ada AOC dan yang lainnya, kita tidak masuk ke sana. Nah, kita batasi di sini karena kalau kita batas nanti tidak habis-habis gitu ya. Kita ambil yang sering digunakan. Nah, dari referensi yang saya dapatkan ini cukup banyak sekali, hampir 50% lebih, 70% lebih dalam melakukan evaluasi ini gitu ya. Yang saya tahu ya, subjektif memang. Nah, error rate FP plus FN. Nah, kalau semisal akurasi itu yang benar-benar dari modelnya, kalau error rate berarti yang salah-salah saja yang diambil. Salah ini dan salah ini yang diambil dari model. Dimodelkan, ada modelkan begini juga, rupa sama predicted plus. Oke, confusion matrix. Nah, evaluasi tadi itu tidak berhenti pada evaluasi saja. Seperti yang kita pelajari di materi pertama, gitu ya. Evaluasi perlu ada data testing, gitu ya. Nah, data testing, kalau semisal 20/80% gitu ya, ya udah kita ngetes 20% saja, gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya dari 20% itu bisa divariasi. 20% data pertama jadi data testing, looping yang kedua atau epo yang kedua itu adalah data testingnya dari 20% sampai dengan 40%. Data ketiga adalah data testingnya dari data ke-40 sampai 60% dan seterusnya. Performance-nya adalah nilai rata-ratanya, gitu ya. Jadi K-Volts ini adalah nilai rata-rata dari confusion matrix tersebut, gitu. Nah, fungsinya apa sih evaluasi tadi itu? Fungsinya adalah kita harus memahami bahwa ketika datasetnya itu tinggi, gitu ya, bisa jadi biasnya rendah, kemungkinan overfitting tinggi sekali, gitu ya. Jadi banyak sekali data testingnya, mohon maaf, data trainingnya, nah bisa jadi overfitting. Tapi kalau banyak data testingnya, nah ini lebih realistis gitu ya. Nah, ini digunakan apa? Untuk menjawab bahwa ketika ada data testing yang di situ tidak digunakan untuk pembelajaran, nah apakah classifier dapat mengeneralisasi pola yang baru gitu ya? Nah, faktor-faktor yang penting yang lainnya itu ada faktor ND ratio. N itu adalah jumlah sampelnya dan D itu adalah jumlah fiturnya. Gitu ya. Jadi jika D-nya itu besar tapi N-nya kecil, maka muncul course of dimensionality. Gitu ya. Jadi fiturnya banyak tapi datanya sedikit. Kebanyakan fitur gitu ya. Sama semisal kalau kita menggunakan one-hot encoding untuk teks dimasukkan ke SVM gitu ya. Nah, dimensinya banyak sekali, muncul course of dimensionality gitu ya. Dampaknya apa? Running error rate-nya rendah. Karena apa? Karena bentuknya bagus sekali gitu ya. Tapi ketika dimasukkan ke test case gitu ya, atau test error gitu ya, generasinya buruk. Gitu ya. Sehingga apa? Butuh feature selection atau dimensionality reduction, nah, PCA atau LDA atau yang lainnya, atau menambah jumlah data, menambah datanya atau menambah variasi datanya juga. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bandingkan gitu ya dari beberapa aspek, kalau clustering ada tidak ada labelnya, classification ada labelnya. Tujuannya ini kalau clustering idealnya kebanyakan itu mengukur struktur clusternya, klasifikasi menilai akurasi prediksi. Evaluasinya di sini ada internal eksternal. Kalau classification umumnya menggunakan confusion matrix. Clustering risikonya clusternya tidak stabil. Classification eh, risiko yang sering muncul adalah overfitting gitu ya, karena tergantung dari data trainingnya. Tantangan menentukan jumlah klasternya. Klaster ideal untuk dibuat suatu klaster itu berapa? Dan classification untuk tantangan adalah mengeneralisasi. Kalau misalnya ada database yang baru, bagaimana? Hmm, Oke, itu saja materi untuk hari ini.
Ini adalah materi tentang evaluasi. Di sini sudah kita bahas tentang clustering dan juga classification. Harapan saya kita bisa mengambil evaluasinya, gitu ya. Banyak sekali mungkin kesalahan atau kekurangan yang dimaklumi. Kalau misal ada yang mau disampaikan, silakan menghubungi ke saya di .m eh, mulyo.fasilkom@upnjatim.ac.id, ya. Oke, sekian materi hari ini. Saya tutup untuk pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, tergantung dari kondisi ketika kalian men-streaming atau melihat dari materi hari ini. Oke, terima kasih.